Oke, hari ini kita akan bahas soal SPT-LDV ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi di sini ada gambar ya, gambar SPT-LDV. Kalian diminta untuk nyari daerah mana ya. Jadi di sini pertidaksamaannya pertama ada 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10. Nah, untuk cek kira-kira dia garisnya yang mana, karena di sini kan ada garis ini ya kan, sama ada garis yang ini. Nah, untuk ngecek dia masuk garis yang mana ya, kalian lihat aja. Oh, kalau kita mau cari titik potong terhadap sumbu x, berarti tutup y-nya. Berarti 5x sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 2. Oh, berarti ini x2. Terus kalau kita mau cari y-nya, tutup x-nya. 2y sama dengan 10. Berarti y sama dengan 5. Oh, berarti garisnya yang ini ya. Sekarang untuk menentukan daerah arsirannya, karena ini lebih besar ya, berarti kita arsirnya sebenarnya ini bisa pakai cara bersih atau cara kotor ya. Kalau cara bersih itu berarti nanti DHP-nya adalah daerah yang paling bersih. Kalau cara kotor itu berarti DHP-nya adalah daerah yang kena arsir semuanya. Nah, supaya gampang mengidentifikasinya, sebaiknya kita menggunakan cara bersih. Jadi lebih besar ini seharusnya kan kita mengasirnya ke kanan. Tapi karena kita mau pakai cara bersih, berarti kita mengasirnya ke kiri. Berarti kirinya yang mana? Oh, kirinya itu berarti sebelah sini. Oke, sebenarnya dari sini sudah terlihat nanti daerahnya itu pasti antara 2 sama 3. Karena mereka yang paling bersih kan. Kalau yang sebelah sini kan udah kena arsir. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi. Nah, garis 3x plus 7y. Kita tutup y-nya. 3x sama dengan 21. Berarti x sama dengan 7. Oke, berarti ini x yang 7. Terus kita tutup 3x sama dengan 7y sama dengan 21. Berarti y-nya 3. Garisnya ini. Kita lihat tanda pertidaksamaannya itu lebih kecil. Harusnya kan dia ke kiri. Karena kita pakai cara bersih, berarti yang kita arsir adalah kanan. Jadi cara bersih itu kita ngarsirnya sebaliknya ya. Berarti kanan itu ke atas. Nah, ya sudah. Yang mana di sini yang paling bersih? Nah, yang paling bersih kan ini. Jadi daerahnya adalah daerah yang ketiga. Oh iya, yang x lebih besar dari 0 sama y lebih besar dari 0 itu maksudnya dia ada di sini ya. Jadi kalau x lebih besar dari 0 berarti harusnya ke kanan, tapi kita arsirnya ke kiri. Nah, terus ini y lebih besar dari 0 harusnya ke atas, tapi kita arsirnya ke bawah. Nah, udah tetapkan yang karena itu adalah daerah yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Oke, bentar ya. Kita lanjut untuk nomor 12. Nah, untuk nomor 12 soal SPLTV ya. Jadi di sini sebenarnya kuncinya ketika kita mau buat dari gambar nyari sistem pertidaksamaannya, kalian harus ingat y ini yang nanti menjadi koefisiennya x. Kebalik ya. X ini yang jadi koefisiennya y. Nah, nanti bentuknya itu harus ax plus by bla 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 bla, ini diisi pertidaksamaan ya, a kali b. Jadi pertidaksamaan ini ya bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, berarti a ini kan koefisiennya x, berarti nanti diisi oleh ini ya yang ada di sini. B ini kan koefisiennya berarti ini. Sekarang kita lihat garis yang pertama itu ini. Nah, itu kan menghubungkan 7 sama 4. Nah, jadi kita lihatnya dari sumbu Y dulu ya. Berarti jadinya 7x plus 4y. Nah, 7 kali 4 itu berapa? 7 kali 4 itu 28. Atau kita tulis ini dah supaya paham ya. Jadi 7 kali 4. Nah, sekarang untuk kita kan harus ngisi tanda pertidaksamaannya ini ya. Nah, tanda pertidaksamaannya ini bisa diisi. Kalian lihat nih, garisnya kan ini. Nah, dia ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya.
Jadi dia ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah ternyata DHP-nya itu ada di sebelah kiri. Karena dia ada di sebelah kiri berarti kita lebih kecil sama dengan. Kenapa harus ada tanda sama dengannya? Karena garisnya utuh bukan putus-putus ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita jadiin 7x plus 4y lebih kecil sama dengan 7 kali 4 itu berapa? 28. Udah ketemu nih satu pertidaksamaannya. Yang satu lagi ya. Berarti untuk yang ini ya pertidaksamaannya, ingat kita lihatnya tuh dari y, berarti 5x plus 8y. Nah nanti dulu pikirin tanda pertidaksamaannya ya. 5 kali 8 berapa? 40. Oke, terus dulu deh biar ngerti. Jadi ini 5 kali 8, 5x plus 8y, 5 kali 8 nya 40. Oke, untuk lihat lagi, dia ada di sebelah kiri apa sebelah kanan garis? Ternyata dia ada di sebelah kirinya garis ya, berarti tandanya lebih kecil sama dengan. Oke, jadi ketemu tadi pertidaksamaannya. Pertama 5x plus 8y lebih kecil dari 40, kemudian 7x plus 4y lebih kecil dari 28, kemudian x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ini penyelesaian untuk nomor 12. Kita lanjut ya. Kita naikin dulu biar space-nya cukup. Oke, sekarang nomor 13. Nah 13 ini kita udah topiknya beda ya. Jadi topiknya itu tentang fungsi kuadrat. Nah jadi di sini kalian diminta menentukan fungsi kuadrat di mana grafiknya mempunyai titik puncak. Nah titik puncak itu kan selalu biasanya disimbolkan dengan XP/YP ya kan. Jadi ini sebagai XP-nya ya, ini sebagai YP-nya. Kemudian serta melalui titik, berarti ini X, berarti ini Y ya. Jadi kalau titik puncak itu berarti XP/YP, titik yang dilalui XY. Nah di sini kalian bisa pakai rumus ini. Jadi untuk nyari fungsi kuadrat bisa pakai rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Kalau kita perhatikan di sini kan nilai XP dan YP sudah ada, ya kan? Kemudian nilai X dan Y juga sudah ada. Yang belum ada nilainya siapa? Yang belum ada nilainya A. Nah, nilai yang belum ada inilah yang harus kita cari. Jadi langkah pertama kita cari dulu nilainya A. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusi semua nilai yang ada. Berarti kita ganti. Tadi kan persamaannya Y sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP. Kita ganti. Y-nya itu kita ganti 11. A-nya tetap A karena dia yang mau kita cari. X-nya kita ganti 4. XP-nya kita ganti 2 kuadrat. YP-nya kita ganti 3. Nah ini boleh kita pindahin ke sebelah sini. Jadi 11 min 3 sama dengan A. 4 kurang 2 berapa? 2 ya. Berarti 2 kuadrat. 11 kurang 8. 11 kurang 3 itu 8 ya. Sama dengan A 2 kuadrat itu 4. Ntar kita turunin dulu nih. Nah berarti ini jadinya 8. Ini kan pindah sini ya, dibagi 4 sama dengan A. Berarti ketemu A nya itu adalah 2. Nah kalau sudah ketemu A nya 2, sekarang barulah kita bisa cari persamaan fungsi kuadratnya. Nah cara nyarinya gimana? Nah sama ya, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Tapi di sini yang perlu diganti hanya nilainya A, XP dan YP. Kita masukin nih, berarti Y sama dengan A-nya tadi kita ketemu 2. X-nya tetap, XP-nya itu 2 kuadrat ditambah YP-nya 3. Berarti Y sama dengan 2. Nah, ini kita jabarin dulu nih. Berapa sih hasilnya X min 2 kuadrat? Nah itu kan hasilnya adalah X dikuadratin, berarti X kuadrat. 2 kali min 2 kali X berarti min 4X. Min 2 dikuadratin plus 4 plus 3. Berarti Y sama dengan, ini kita kali silang ya. Nah 2 kali X, 2X kuadrat. 2 kali min 4 min 8X. 2 kali 4 plus 8 plus 3. Berarti Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 11 ya. Oke.
Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal SPLTV berikutnya. Nah, di sini dia bilang sebuah roket ditembakkan ke atas ya dari tanah sehingga lintasan roket membentuk parabola dengan persamaan. Nah, persamaannya itu ini dalam T detik dan S dalam meter. Tentukan pada detik keberapa tinggi maksimum. Nah, karena dia nanya pada detik keberapa mencapai maksimum, fungsi ini kan kalau digambarkan, nah itu pasti bentuknya seperti ini. Kenapa? Kok bentar. Jadi gambarnya begini ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini koefisien dari A-nya itu adalah negatif. Nah, ini kan jadi dia semakin detik sampai mencapai puncaknya. Berarti sebenarnya yang ditanyakan itu adalah XP. Kita tahu rumus XP itu adalah B ya, min B per 2A. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal masukin aja ya. Jadi tadi ST sama dengan min T kuadrat plus 10T min 10. Jadi ini A itu adalah koefisien dari kuadratnya, berarti min 1. B-nya 10, C-nya min 10 ya. Jadi A itu ini ya, koefisien T kuadratnya, B-nya itu koefisien T, C-nya itu yang sendirian. Oke, berarti XP lagi ya, min B berarti min 10 per 2 kali A-nya min 1. Ntar kita pindah dulu ya. Duh. Ini kok kecoret-coret. Oh. Oke. Nah, berarti sekarang ini kok ada 6. Ntar. Oke, sudah. Nah, berarti sekarang kita lanjutin nih. Berarti ketemu XP-nya itu adalah min 10 per 2 kali min 1 min 2. Berarti XP-nya adalah 5. Udah selesai ya. Jadi dia mencapai tinggi maksimum itu pada detik ke-5 ya. Lanjut. Oke, kita lanjut nih. Sekarang yang soal nomor 15. Persamaan kuadrat 2x min 2p min 4x plus p sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Oke, kalau dia bilang dia punya dua akar real berbeda, artinya nilai diskriminannya lebih besar dari 0 ya. Di sini kita lihat 2x kuadrat min 2p min 4x plus p sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai A-nya itu adalah 2. Nilai B-nya itu adalah ini ya, min 2P min 4. Kemudian nilai C-nya itu adalah P ya. Nah, kan dia bilang D-nya harus lebih besar dari 0 ya. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, itu harus lebih besar dari 0. Tinggal masukin B-nya. B-nya itu kan berarti min 2 ya. P min 4 dikuadratin min 4 kali A-nya 2, C-nya P sama dengan 0. Berarti min 2 dikuadratin 4. Nah, sekarang kita cari penjabaran dari P min 4 dikuadratin P dikuadratin P kuadrat 2 kali min 4 min 8 kali P jadinya min 8P min 4 dikuadratin plus 16. Min 4 kali 2 kali P jadinya min 8P sama dengan 0. Ini kita kali 4 semua. 4 kali P kuadrat 4P kuadrat 4 kali min 8 min 32P 4 kali 16 itu berapa? 64 ya. 64 min 8P sama dengan 0. Oke, berarti ini jadinya berapa? 4P kuadrat min 32 min 8 berarti min 40P plus 64. Kok tandanya sama dengan ini, kan tadi tandanya lebih besar ya. Lupa maaf. Lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0. Ini masih bisa disederhanain, dibagi 4 dikali seperempat ya. Berarti jadinya P kuadrat min 10P plus berapa? 16 ya. Nah, lebih besar dari 0. Sekarang tugas kalian adalah cari ya dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 16,
Kalau ditambah hasilnya min 10, berapakah itu? Min 2 sama min 8. Berarti dari sini kita dapat P min 2 ya, P min 8, atau P sama dengan 2, P sama dengan 8. Karena ini pertidaksamaan, berarti kita gambarnya di garis bilangan ya. Kemudian ini 2, ini 8, plus min plus ya, lebih besar. Kenapa plusnya? Karena di sini koefisien P kuadratnya positif ya. Lebih besar berarti yang diarsir adalah daerah yang positif ya, sehingga ini bisa kita tulis, ini kan semakin ke kiri berarti P lebih kecil dari 2, atau ini kan lebih ke kanan berarti P lebih besar dari 8. Inilah pembahasan untuk nomor 15 ya. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih.